meluangkan waktu. Mohon maaf jika ini sangat menyita waktu kita, tetapi agenda ini sangat penting untuk kita semua, terutama untuk Ibu Nunci yang ada dalam kategori calon guru penggerak. Ada 3 modul yang harus diselesaikan. Karena itu setiap modul diselesaikan harus ada penyampaian dari isi modul. Penyampaian dari isi modul itu yang dinamakan diseminasi. Karena itu teman-teman kita yang lain juga pasti akan ada pada tahap ini. Karena itu mari kita ikuti, karena penyampaian isi modul ini dari ada isi modul. Baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan untuk bisa mengikuti diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini ada dalam modul 1 ada mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, visi guru penggerak, nilai, dan materi terakhir dalam budaya dalam modul 1 adalah aksi nyata modul budaya positif. Jadi sebentar Bapak Ibu bisa menanggapi apa yang saya paparkan agar kita bisa gunakan dalam rancangan kegiatan. Untuk aksi nyata, latar belakang murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan dipermalukan dirinya. Jadi ini yang akan kita bicarakan sebentar, apa yang akan kita lakukan untuk anak-anak kita. Tujuan aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Nah, tolak ukur yang digunakan dalam modul 1.4 ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan oleh kelas atau guru mata pelajaran dan peserta didik. Serta peserta didik mampu menerapkan dan tugas anak masuk terlambat atau hal-hal lain yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Ini adalah yang akan kita buat dalam keyakinan. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru yang sekarang kita lakukan. Terus mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah kita buat. Kita lanjut. Dukungan yang dibutuhkan. Nah, dukungan yang dibutuhkan ini adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah orang tua dan melakukan budaya positif. Budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu bahwa 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global. Kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik,
Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ini kalau orang IPS sudah tahu kebutuhan dasar manusia ini apa. Nah, yang pertama itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bagaimana kalau kita membuat anak-anak itu bertahan di dalam kelas? Kita membuat mereka dengan penuh kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan. Kadang ada anak-anak yang mereka pintar, mereka merasa berkuasa di dalam kelas. Nah, bagaimana kita menetralkan semua agar teman-teman yang lain menerima itu dan bertahan di dalam kelas? Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang akan kita terapkan di sekolah kita. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang yang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan. Kalau dia tidak tahu sampah maka sampai kita pukul. Itu yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Mau melakukan sesuatu karena takut dihukum. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh seperti yang pernah kita lakukan, peserta didik yang datang lebih sedo mendapatkan penghargaan. Nah, semestinya kita tidak boleh melakukan itu. Karena apa? Karena akan membuat peserta didik lain bilang, biar sudah kok dia sendiri dapat hadiah, biar kok dia pergi pagi-pagi terus. Itu harus kita hindari, karena itu merupakan motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ini yang perlu kita terapkan. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, melakukan sesuatu tanpa paksaan. Artinya dia mau mengerjakan sesuatu tanpa takut dihukum, takut dianiaya, tapi dia melakukan karena rasa memiliki. Itu yang harus kita terapkan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal ini adalah kita harus menghindari yang namanya hukuman dan penghargaan. Menyakitkan, rasa tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, dan rendah diri karena terus-menerus menerima hukuman. Terus penghargaan, merusak hubungan, mematikan kreativitas, hubungan dengan perengkingan, merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Karena anak yang berprestasi kita beri nilai perengkingan di rapor. Nah, dia merasa, teman-temannya yang merasa untuk dihargai, artinya merampas hak orang lain juga. Jadi hal-hal ini harus kita hindari kalau mau anak-anak kita betah hukuman dan penghargaan. Kalau bisa kita bukan hilangkan tapi kita kurangi. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama itu adalah konsekuensi. Konsekuensi jangka pendek, dimonitor berkelanjutan, murid menghormati peraturan, murid diberikan rentangan waktu untuk memperbaiki. Restitusi. Konsep disiplin dengan identitas sukses, fokus pada memecahkan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan teori kontrol, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ini yang harus kita tingkatkan. Kita jangan buat lagi hukuman, tetapi hukuman yang seperti ini, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Kita cari solusi, bukan kita buat dia tidak kembali pada dirinya sendiri. 5 posisi kontrol restitusi itu
Nah, ini yang harus kita miliki untuk dari kita sebagai seorang pendidik. Ini wajib. Nanti Bapak Ibu guru pulang bisa baca-baca 5 posisi kontrol restitusi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu contohnya tidak akan tobat, dia akan buat terus pembuat rasa bersalah. Contohnya dia melakukan kesalahan, kita langsung togor bahwa kita langsung togor, itu dia artinya kita membuat dia terus-terusan bersalah, terus jadikan teman. Boleh pemantau, apalagi pemantau itu contohnya terus kita yang harus ada dalam diri seorang pendidik, dengan membiasakan menanyakan pokok persoalannya. Kenapa kalau buang sampah tidak pada tempatnya, apa yang menyebabkan buat seperti itu, solusinya apa. Kita lanjut keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, pembentukan kelas ini kita buat. Contohnya, kalau Ardi tidak mengerjakan tugas, kira-kira hukuman apa yang pas untuk dia? Kita beri dia, kita tanya dia, kenapa Ardi tidak mengerjakan tugas? Di rumah mungkin kerja banyak kok, atau tidak boleh langsung seperti itu. Minta maaf yang salah. Ya, kita harus menstabilkan identitas. Identitas ini yang sebenarnya kita tanya kenapa Abner tidak mau ambil sampah. Dia kenapa? Terus kita menanyakan keyakinan. Kira-kira Abner kalau sudah sampah, ibu kasih sanksi seperti apa? Itu yang kita menanyakan keyakinan. Terus pantas tindakan yang salah. Kita kasih tahu Abner yang kalau lakukan itu salah, tidak boleh lagi karena kita tidak semua manusia itu sempurna. Jadi kalau datang ibu itu Abner bisa ambil sampah atau seperti itu. Dalam rangka rapat program disiplin positif enaknya guru memiliki sepadan kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semua sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat diwujudkan pembelajaran berprofil Pancasila. Nah, itu adalah sekian diseminasi dari saya. Semoga apa yang saya lakukan saya menghiburi Bapak Ibu guru. Saya juga mau bilang saya ini belum sekarang senior dalam hal guru. Ada yang lebih senior, tapi dari ilmu filosofi ya dari latar bagaimana sampai di budaya positif kita banyak belajar. Jadi kalau bisa kita berubah. Kalau kita dapat anak, kita boleh kuliah, tapi rangkul jangan sampai kita tidak akan kita sebagai teman, tapi kita jadikan dia itu orang yang artinya kita bisa bicara teman bercerita yang dia bisa hargai kita dalam kondisi yang seperti apa. Ya, sekian dari saya dan terima kasih. Mungkin dari hasil pemaparan saya ada Bapak Ibu guru yang ingin menanggapi dan memberikan kesempatan.